2 akan mempresentasikan proyek jaringan sistem saraf tiruan, yaitu sistem pakar diagnosa penyakit kulit dengan jaringan perception. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Anissa Dwi Astuti sebagai pencari materi dan membuat makalah, ada Abdullah Sani sebagai pencari materi, ada saya sendiri, Iksan Fadilah, sebagai pembuat aplikasi dan video presentasi, ada Kinanti Cayaning Putri sebagai petugas membuat poster dan membuat PowerPoint. Definisi penyakit kulit. Penyakit kulit adalah salah satu jenis penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat di Indonesia. Penyakit kulit dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, alergi, keturunan, lingkungan, dan sebagainya. Beberapa penyakit kulit yang paling umum di Indonesia antara lain berikut poster berbagai macam penyakit kulit. Yang pertama yaitu eksim. Gejala yang dialami yaitu kulit gatal parah, kulit kemerahan, merah sedang, kulit bersisik sedang, dan luka panas sedang. Ada kudis, ada herpes, ada campak, dan ada bisul. Berikut pengertian dari jaringan perception, yaitu merupakan bentuk jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenali dengan pemisahan linear. Dalam metode perception pada jaringan saraf tiruan, model jaringan saraf tiruan akan belajar untuk mengenali pola-pola pada data input melalui pelatihan dan pengujian. Metode perception pada jaringan saraf tiruan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada persiapan data input, pre-processing, pemodelan jaringan saraf tiruan, ada pelatihan jaringan saraf tiruan, dan pengujian dan evaluasi. Berikut adalah algoritmanya. Yang pertama ada inisialisasi, bobot awal sama dengan 0 dan bias awal sama dengan 0. Yang kedua adalah tentukan learning rate atau alpha, di mana 0 kurang dari sama dengan alpha kurang dari sama dengan 1. Dan ini adalah ada rumus hitung nilai net. Yang ketiga. Yang keempat ada hitung output Y dengan fungsi aktivasi sebagai berikut. Yang kelima adalah cek apakah output sama dengan target. Yang keenam, perbaiki bobot apabila output tidak sama dengan target. Y tidak sama dengan T, dengan WI baru sama dengan WI lama plus delta W. B baru sama dengan B lama plus delta B, di mana delta W adalah alpha dikali T kali XI delta B sama dengan alpha kali T. Yang ketujuh adalah ulangi tahap 6 apabila output tidak sama dengan target. Dalam pelatihan jaringan saraf tiruan, 1 kali literasi pelatihan disebut dengan epoch. Pada jaringan perseptron, pelatihan bisa terjadi lebih dari 1 kali, sehingga hasil pelatihannya nanti akan memiliki beberapa epoch. Berikut adalah flowchart dari program kami. Yang pertama adalah kita bisa menambahkan akun. Ada 2 akun, yaitu akun user dan akun admin. Berikut adalah flowchartnya. Mulai, habis itu login, lalu menu. Nah, di menu bisa tambah akun, lalu logout, selesai. Berikut adalah flowchart bagi user. Bisa login, lalu pilih menu. Di dashboard ada tambah penyakit atau gejala, isi gejalanya dan ciri-cirinya. Jika sudah disubmit, akan keluar outputnya dan bisa logout. Berikut adalah flowchart dari sisi admin. Mulai dari login, klik ke menu konsultasi, bisa diinput gejala sesuai yang diinginkan, lalu input algoritma perseptronnya, lalu ada hasil dan analisa, dan solusi penyakitnya. Berikut adalah presentasi dari PowerPoint-nya. Berikut saya akan menjelaskan demo dari program. Ini adalah demo dari programnya. Kita login sebagai user dulu ya. Masukkan username-nya.
lalu password, enter. Di sini ada dashboard awalnya ya. Jika user ingin konsultasi, klik tab konsultasi. Nah, tinggal diisi gejala yang dialami dan ciri-ciri yang dialami. Berikut apabila user terkena penyakit eczema, bisa diisi. Di kulit kemerahan, isi merah sedang. Di kulit gatal, isi parah. Untuk ciri-cirinya, di kulit bersisik, isi sedang. Di luka panas, isi sedang. Di melepuh berair, isi parah. Berikut adalah outputnya. Analisanya berhasil ya. Berikut adalah apabila ciri-ciri yang kita input tadi hasilnya adalah penyakit eczema. Solusinya adalah yang lebih praktis untuk mengobati eczema adalah QNC Jelly Gamat. Dengan herbal ini Anda tidak perlu repot-repot untuk membuat ramuan, karena Anda hanya perlu mengoleskannya saja pada bagian kulit yang terkena eczema. Yang kedua, kita bisa isi untuk penyakit kudis. Di kulit kemerahan kita isi merah sedang. Di kulit gatal kita isi parah. Di kulit bintik kita isi sedang. Titik merah kita isi sedang. Kita submit. Nah, analisa berhasil. Berikut adalah penyakit kudis dan beserta gambarnya. Solusinya adalah sifat antiseptik dan antiinflamasi yang terdapat dalam kunyit sangat guna untuk mengobati kudis dengan cepat. Caranya, buatlah pasta lembut dengan menumbuk rimpangnya, campur dengan air lemon, dan oleskan pada kulit yang timbul kudis. Berikut adalah diagnosa ketiga pada penyakit herpes. Kita isi di kulit gatal, parah, demam tinggi, lemas sedang, nyeri sedang. Di pembesaran kelenjar limfa kita isi besar. Nah, kita submit. Ini adalah penyakit herpes. Kita gambarnya ya. Solusi dari penyakit herpes adalah umumnya bisa diobati dengan obat antivirus dan pereda nyeri. Bisa juga dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit. Konsultasi keempat yaitu penyakit campak. Di kulit kemerahan kita isi merah sedang. Di batuk kering kita isi sedang. Di pilek kita isi ringan. Sakit tenggorokan kita isi sedang. Radang mata sedang. Pada bintik merah kita isi banyak. Kita submit. Berikut adalah penyakit campak. Solusinya adalah minum banyak air untuk mencegah dehidrasi, banyak istirahat, dan hindari sinar matahari selama mata masih sensitif terhadap cahaya. Minum obat penurun demam dan pereda sakit. Jangan berikan aspirin jika anak Anda berusia kurang dari 16 tahun. Untuk diagnosa terakhir dari program ini yaitu penyakit bisul. Di kulit kemerahan kita isi merah sedang. Di demam kita isi sedang. Di luka panas kita isi sedang. Di benjolan kita isi besar. Di bernanah kita isi banyak. Berikut adalah analisa dari penyakit bisul. Solusinya adalah bersihkan bisul dengan tepat. Kesimpulan dari pembuatan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit kulit dengan metode perseptron adalah mempermudah dokter kulit dalam menentukan dari jenis penyakit pasien dan memberikan hasil keputusan yang akurat. Bagi pasien dapat mengenal dan mengetahui jenis-jenis penyakit kulit. Bagi penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, dan hasil rancangan sistem ini akan menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai jaringan saraf tiruan.
Yang terakhir, jaringan saraf tiruan yang dikembangkan dapat digunakan sebagai acuan gejala terhadap suatu penyakit kulit. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.